Jalan bareng Cagup kali ini saudara masih membahas permasalahan di Jakarta bareng calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun. Apa saja terobosan yang ingin dilakukan calon independen ini di Jakarta selengkapnya dalam Jalan bareng Cagup. Wah, ini ada pengangguran. Tahu nggak sebabnya kenapa? Ya memang sengaja memang di PHK. Ada 150 PD Pasar Jaya. Kita bisa membangun hunian layak di situ. Ya, di atasnya hunian layak, saya sebut dengan program Rusunawa Beradab. Mau bersih, mulai jaga adabnya. Jangan buang sampah sembarangan. Pak Dharma, tadi kita udah keliling-keliling ya, udah ngobrol sama warga. Jadi gimana Pak? Di sini highlightnya apa? Aspirasi warga tadi yang udah Bapak dengarkan di sini, keluhan-keluhannya apa Pak? Banyak. Sekali lagi saya sampaikan, hampir di semua tempat itu sama. Masalah kartu, banyak yang sudah terdaftar dulunya, sekarang nggak dapat. Ada yang harusnya menerima, sampai sekarang sejak adanya program kartu tersebut tidak terima. Jadi di mana kekeliruannya? Akar masalahnya adalah masalah pendataan. Kemudian masalah mengawal program ini dari mulai ditetapkan, dilaksanakan, sampai dengan kontrolnya, apakah eksekusinya sudah benar. Nah, disinilah pentingnya pemahaman mengenai bagaimana kita mengawal, orang tua mengawal anak-anaknya dari mulai dia merangkak, berdiri, berjalan sampai dengan berlari. Ya, Pak, sebagai salah satu daerah dengan penduduk padat juga di Indonesia gitu kan. Ya. Kalau kita ngomongin daerah padat ini kan pasti relate juga sama yang namanya hunian layak. Hunian layak. Hunian layak, apalagi masyarakat Jakarta katakanlah yang dengan penghasilan UMR ini kan sulit Pak mendapatkan hunian layak di Jakarta. Ada solusinya nggak Pak? Solusinya nggak sulit. Kita melihat ada 150 hunian layak, ada 150 PD Pasar Jaya. Kita bisa membangun hunian layak di situ. Ya, di atasnya hunian layak, saya sebut dengan program Rusunawa Beradab. Jadi orang-orang yang tinggal di situ wajib menjaga adabnya, baik adab anaknya maupun orang tuanya sendiri. Jadi orang tua bertanggung jawab terhadap adab keluarganya. Lalu di bawahnya kita tempatkan tempat usaha berupa pasar ataupun toko-toko. Kita taruh di situ juga sekolah. Ya, tujuannya apa? Layak ini kan bukan cuma tempatnya, tapi batinnya juga harus kita pelihara. Bagaimana caranya? Supaya anak-anak kalau sekolah, dengan dia sekolah di situ, dia pulang sekolah, dia cepat ketemu dengan keluarganya. Karena dalam satu hunian, dalam satu kempon, atau dalam satu lingkungan. Nah, di situ juga akan ada klinik, atau mungkin nanti puskesmas, supaya orang-orang tidak perlu jauh-jauh datang kemana. Di situ akan juga ada rumah lansia. Ya, di mana lansia sebelum ke rumah sakit kalau bisa diurus dulu di situ. Ya, gitu. Jadi satu, pekerjaan terpenuhi, perutnya kenyang, semua bisa sekolah, ekonominya aman. Ya, jadi satu kegiatan, satu langkah, 2-3 pulau terlampaui. Dan di samping itu juga akan mengurangi beban mobilitas untuk mengurai kemacetan. Kita beralih ke isu pengangguran Pak. Ya. Ini menarik juga kalau ngomongin soal pengangguran. Jadi ada datanya Pak dari Kemnaker karena ada terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK itu banyak Pak. 7.469 jiwa per Agustus. Ini per Agustus 2024 ini gitu Ya. Pak. Nah, apa yang Anda tawarkan soal pengangguran Pak? Nggak sulit sebenarnya. Pertama, cari akar masalahnya. Kita menawarkan, jangan memberi, tapi cari akar masalahnya. Akar masalahnya di mana? Kenapa mereka di PHK? Kita hanya melihat hilirnya. Wah, ini ada pengangguran. Tahu nggak sebabnya kenapa? Ya memang sengaja memang di PHK. Ya, kenapa? Mulai mesin, mereka mengurangi manusia dengan mesin-mesin itu. Ya, terus pembatasan usia kerja. Jadi sebenarnya pengangguran ini disebabkan oleh regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Kalau regulasinya berpihak kepada rakyat, tidak akan pernah boleh ada yang di
HK dengan alasan apapun juga. Gitu. Mudah sekali kok. Mau nggak? Sebenarnya saya nggak. Jadi jangan kita berretorika. Kami ingin memperjuangkan rakyat kita, tetapi pada pelaksanaannya ucapan tadi tidak bisa termanifestasi dalam pelaksanaannya. Karena apa? Karena ada kebijakan yang ingin memangkas jumlah karyawan dengan alasan kolaps, alasan pemasukan perusahaan tidak mencukupi lagi untuk membayar, alasan pandemi dan sebagainya. Ya, ini agenda global. Ada solusi nggak Pak, lapangan pekerjaan apa yang bisa dibuka begitu ya di Jakarta ini dengan... Enggak, kebijakannya dicabut dulu. Berarti kebijakannya... Iya, jangan selalu berpikir materialnya, tapi pikirkan dulu siapkan dulu nawaitunya. Nawaitunya pengen ada orang pengangguran atau orang kerja. Kalau orang pengen semua kerja, kebijakan-kebijakan yang menghambat orang kerja dicabut. Baik, masalah Jakarta lainnya Pak, ada juga. Ini polusi udara. Polusi udara gampang. Mau bersih, mulai jaga adabnya. Jangan buang sampah sembarangan. Satu ya. Mari kita gunakan, ini kan gara-gara kehidupan konsumtif. Sebab itu mari sekarang, jangan konsumtif. Mulai kita jaga adabnya. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah dipisah-pisahkan. Mana plastik, mana can, mana botol, mana sampah rumah tangga, dan mana yang sampah yang bukan. Nanti jadi industri. Itu. Jadi kalau kita sadar seperti itu, mari mulai sekarang kita berdamai dengan alam. Ya. Bagaimana tidak ada polusi? Jakarta bukan kota yang terdiri dari banyak pohon. Lebih banyak hutan apa? Hutan gedung. Nah, kita sebenarnya sudah melanggar hukum alam. Itulah yang menyebabkan juga banjir, bukan cuma polusi, ya. Jadi itu ya Pak, kenapa masyarakat Jakarta harus pilih Dharma Kun ya? Saya serahkan kepada masyarakat. Saya cuma menawarkan, kalau mau kembali berdaulat rakyat, mari sama-sama gunakan kesempatan kendaraan politik ini secara gratis. Gratis. Jangan bertanya dapat apa dari saya saat ini sebelum kami menjadi gubernur. Tetapi nanti setelah kami jadi gubernur, apapun akan saya berikan akan kami berikan untuk rakyat semuanya. Bisa dilihat bagaimana saya berbicara, saya tidak bohong. Ya, jangan minta sekarang. Karena kalau dapat sekarang berarti saya melakukan hal-hal yang tidak baik dan rakyat menerima benih-benih yang tidak baik. Dan jangan menyesal di kemudian hari karena penyesalan tidak berguna. Baik, terima kasih. Makasih Bu, sampai ketemu. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah ngobrol di Jalan Bareng Cagup. Demikian kita ngobrol sama Pak Dharma